Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai proposal kami. Yang pertama yaitu strategi mitigasi bencana banjirop berbasis kearifan lokal di kawasan Kabupaten Demak. Yang kedua, analisis antrian konsumen di kedai mie Gajoan Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya Fiska Nurantika Ningsih, NIM 196. Saya Vega Santia Febiana, NIM 117. Saya Madani Franestarja Surya Putri dengan NIM 188. Dan saya Maria Yasmin dengan NIM 122200197. Dari judul proposal strategi mitigasi bencana banjir berbasis kearifan lokal di kawasan pesisir Kabupaten Demak, latar belakangnya yaitu Kabupaten Demak dahulu terkenal sebagai kerajaan yang kuat di bidang pelayanannya. Namun sekarang daerah ini menghadapi masalah yang serius, yaitu banjirop akibat naiknya permukaan air laut. Banjirop ini terjadi saat air laut pasang naik, meluap dan mengenai wilayah permukaan pesisir yang lebih rendah. Kejadian ini sering terjadi saat bulan purnama karena air pasang mencapai puncaknya. Dampak yang merugikannya ada beberapa, yaitu ribuan rumah dan lahan pertanian terendam, kemudian kerugian ekonomi yang sangat terganggu. Ada beberapa penyebab banjirop di Demak. Yang pertama, permukaan air laut naik karena pemanasan global. Yang kedua, tanah di pesisir turun. Yang ketiga, lumpur menumpuk di muara sungai. Yang keempat, hutan bakau atau mangrove rusak. Kemudian untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan, yaitu membangun tanggul, kemudian mengumpulkan memenuhi hutan bakau, terus memindahkan warga di daerah yang lebih tidak rawan banjir. Tapi tetap diperlukan solusi jangka panjang, yaitu mengatasi akar permasalahan seperti perubahan iklim global. Di sisi lain, masyarakat Demak punya kearifan lokal untuk menghadapi masalah banjirop ini, yaitu berupa pengetahuan dan cara-cara tradisional sudah turun-temurun dari generasi ke generasi untuk menjaga lingkungan pesisir mereka. Kearifan lokal ini perlu dijaga dan dipadukan dengan teknologi modern agar dapat menanggulangi banjirop secara efektif dan berkelanjutan di wilayah pesisir Demak. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat pesisir di Kabupaten Demak menghadapi banjirop. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya banjirop di wilayah pesisir Kabupaten Demak dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Yang ketiga, bagaimana menyusun strategi mitigasi bencana banjirop berbasis kearifan lokal yang dapat diterapkan di kawasan pesisir Kabupaten Demak. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mendokumentasi bentuk kearifan lokal masyarakat pesisir Kabupaten Demak dalam menanggulangi banjirop. Kemudian yang kedua, menyelidiki penyebab terjadinya banjirop di pesisir Kabupaten Demak dan mengenai upaya penanggulangannya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan strategi kearifan lokal, yaitu mitigasi bencana banjirop yang dapat diterapkan di wilayah pesisir Kabupaten Demak. Manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang penting terhadap mitigasi bencana banjirop di Kabupaten Demak untuk memanfaatkan kearifan lokal masyarakat setempat. Dari hasil penelitian ini dapat mendukung dan mengembangkan kebijakan program yang lebih efektif, induktif, dan berkelanjutan untuk mengatasi bencana banjirop di wilayah pesisir. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Banjirop atau banjir pasang air laut adalah kejadian saat air laut masuk ke daratan. Hal ini terjadi karena permukaan air laut yang naik turun secara teratur. Penyebabnya adalah gaya gravitasi antara benda-benda di luar angkasa seperti bulan dan matahari dengan air laut di bumi.
Jadi, ketika bulan dan matahari menarik air laut dengan kuat, permukaannya naik dan bisa meluap ke daratan. Di wilayah pesisir Kabupaten Demak sendiri, banjirop sudah menjadi masalah yang terus berulang. Sebuah penelitian oleh Marfai dan rekan-rekannya pada tahun 2008 menjelaskan penyebab banjirop di Demak. Ternyata ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Yang pertama yaitu kenaikan permukaan air laut, yang kedua penurunan permukaan tanah atau sering disebut dengan land subsidence, dan yang ketiga penumpukan lumpur di muara sungai, yang keempat kerusakan hutan bakau atau hutan mangrove. Gabungan faktor-faktor ini membuat banjirop di Demak semakin parah. Akibatnya ribuan rumah dan lahan pertanian terendam air. Warga juga kesulitan bekerja karena kegiatan ekonomi menjadi terganggu. Jadi banjirop ini tidak hanya menyebabkan genangan air, tetapi juga menghambat kehidupan masyarakat di daerah pesisir Demak. Yang selanjutnya, mitigasi bencana banjirop, yaitu mitigasi bencana adalah usaha-usaha untuk mengurangi risiko bencana. Usaha ini bisa berupa pembangunan fisik seperti membangun tanggul atau meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam peraturan pemerintah tentang penanggulangan bencana. Ada penelitian yang sangat membantu dari Kusuma dan rekan-rekannya pada tahun 2013. Mereka memberikan peta yang jelas tentang daerah-daerah di Kabupaten Demak yang rawan terkena banjirop. Informasi ini sangat berguna sebagai dasar untuk menyusun strategi mitigasi bencana yang tepat dan sesuai dengan kondisi setempat. Menurut penelitian umum Nawi dan Abbas pada tahun 2020, ada beberapa cara untuk mengurangi dampak banjirop. Yang pertama yaitu dengan membangun tanggul laut. Tanggul laut bisa mencegah air laut masuk ke daratan, terutama di wilayah utara Demak. Jika air naik, tanggulnya bisa ditinggikan. Yang kedua yaitu memulihkan hutan bakau atau hutan mangrove. Pohon bakau bisa menangkap lumpur yang nantinya menjadi tanggul alami pencegah banjirop. Bakau juga bisa menyerap air lebih cepat sehingga genangan air tidak bertahan lama. Yang ketiga yaitu memindahkan pemukiman. Hal ini penting untuk mengatur ulang atau memindahkan rumah-rumah di daerah pesisir atau pinggir sungai yang sering kena banjirop. Tetapi perpindahan ini harus direncanakan dengan baik dengan melibatkan masyarakat dan memperhatikan aspek sosial budaya serta ekonomi warga sekitar. Namun berdasarkan penelitian Nur Salihah dan Handayani dalam penelitiannya pada tahun 2019 menekankan bahwa kita tetap butuh solusi dalam jangka panjang. Kita harus mengatasi akar masalahnya, yaitu tanah yang turun dan permukaan air laut yang naik akibat perubahan iklim global. Penelitian ini akan menggabungkan peta daerah rawan bencana dari penelitian Kusuma dan rekan-rekannya pada tahun 2013 dengan cara-cara tradisional masyarakat untuk menyusun strategi mengatasi banjirop yang melibatkan warga setempat. Cara-cara tradisional ini disebut dengan kearifan lokal, yaitu pengetahuan dan kebiasaan yang berakar dari budaya masyarakat dalam mengelola alam dan menghadapi masalah lingkungan. Selanjutnya, penelitian Wacano pada tahun 2013 menemukan bahwa masyarakat pesisir di Jawa mempunyai cara-cara tersendiri dalam mengatasi bencana, seperti yang pertama yaitu membangun rumah panggung. Rumah panggung ini dibuat dengan tiang penyangga sehingga lantainya lebih tinggi dari tanah. Tinggi lantai biasanya disesuaikan dengan tinggi banjirop yang sering terjadi di daerah tersebut. Nah, yang kedua yaitu menanam bakau atau mangrove. Menanam dan merawat hutan bakau sesuai dengan upaya mengurangi banjirop. Dengan menjaga bakau, warga bisa mengurangi risiko banjir dan tetap bisa mencari nafkah dari laut. Nah, yang ketiga yaitu sistem peringatan dini. Sistem ini berdasarkan pengetahuan turun-temurun dari nenek moyang. Misalnya, mengamati pasang surut air laut, gerakan awan, dan cuaca atau tingkah laku hewan seperti ikan dan burung. Meski sederhana,
Cara ini cukup ampuh memberikan peringatan awal agar warga bisa bersiap dan mencegah dampak banjir rob. Namun, agar lebih efektif, sistem peringatan dini tradisional ini bisa digabung dengan teknologi modern seperti pemantauan cuaca dan peringatan dini secara digital. Ini sejalan dengan upaya untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat setempat yang sudah beradaptasi dengan lingkungan pesisir, serta menggabungkannya dengan solusi modern dan metode baru. Tujuannya adalah mencapai penanganan bencana yang efektif dan sesuai dengan budaya lokal. Nah, selanjutnya yaitu tentang memanfaatkan kearifan lokal dalam mengatasi banjir rob. Penelitian Erian Joni tahun 2017 menekankan pentingnya menggabungkan cara-cara tradisional masyarakat dalam penanganan banjir rob. Ini bisa dilakukan dengan menghidupkan kembali pengetahuan alam tradisional, memanfaatkan teknologi atau bangunan lokal, serta mengajak masyarakat ikut serta dalam merencanakan penanganan bencana. Penelitian itu juga menyarankan pendekatan yang melibatkan masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai sosial budaya setempat. Beberapa penelitian sudah menggali potensi cara-cara tradisional dalam menangani banjir rob di Demak. Penelitian Marfai dan rekan-rekannya pada tahun 2015 menemukan kebiasaan-kebiasaan lama seperti rumah panggung dan tanggul alam yang bisa digabungkan dengan solusi modern. Sementara itu, Puryono pada tahun 2018 menyoroti peran pemulihan hutan bakau yang dilakukan masyarakat dalam melindungi wilayah pesisir Demak dari banjir rob. Meski begitu, masih ada kekurangan penelitian yang mengkaji secara menyeluruh strategi penanganan banjir rob berdasarkan cara-cara tradisional di pesisir Kabupaten Demak. Penelitian ini penting untuk memanfaatkan sebaik-baiknya pengetahuan dan pengalaman masyarakat pesisir Demak yang sudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, lalu menggabungkannya dengan solusi modern untuk mencapai penanganan bencana yang bertahan lama dan sesuai dengan budaya setempat. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif. Ini berarti penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan praktik masyarakat, dan bukan pada angka-angka atau statistik. Ada 3 cara utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu yang pertama dengan observasi partisipatif, yaitu dengan peneliti akan tinggal dan ikut serta dalam kegiatan sehari-hari masyarakat pesisir Demak. Yang kedua yaitu dengan wawancara mendalam, yakni peneliti akan berbincang panjang lebar dengan beberapa orang penting di sana. Mereka adalah tokoh masyarakat, nelayan, warga sekitar maupun pemerintah yang berwenang. Dan kemudian yang ketiga yaitu studi etnografi. Ini adalah metode untuk memahami budaya suatu masyarakat secara mendalam. Peneliti akan mempelajari nilai-nilai, aturan yang tidak tertulis, dan kebiasaan masyarakat di pesisir Demak. Fokusnya adalah memahami bagaimana budaya mereka mempengaruhi cara mereka menghadapi bencana. Misalnya, mungkin ada kepercayaan bahwa menanam bakau adalah bentuk penghormatan pada laut, sehingga mereka rajin melakukannya. Dengan menggunakan ketiga metode ini, peneliti berharap bisa memahami secara mendalam bagaimana masyarakat pesisir Demak menggunakan kearifan lokal mereka untuk bertahan dan beradaptasi dengan banjir rob. Pemahaman ini nantinya akan membantu dalam merancang strategi penanggulangan bencana yang tidak hanya efektif, tapi juga sesuai dengan budaya dan cara hidup masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif. Data ini didapatkan dengan melakukan observasi partisipatif di daerah pesisir Demak untuk mengamati praktik-praktik kearifan lokal dan menghadapi banjir rob. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, nelayan, dan warga sekitar untuk menggali pengetahuan dan kearifan lokal terkait mitigasi bencana rob, serta penelitian etnografi untuk memahami nilai norma dan budaya masyarakat pesisir Demak dalam kaitannya dengan mitigasi bencana. Yang kedua adalah lokasi penelitian.
Penelitian ini akan difokuskan di kawasan pesisir Kabupaten Demak atau dekat sungai rawan yang terjadi banjirop, seperti di beberapa desa atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan pantai, muara sungai, atau dekat sungai. Yang ketiga ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini meliputi masyarakat pesisir Demak seperti nelayan, petani, tokoh masyarakat, pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan bencana banjirop. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi partisipan. Penelitian ini terjun langsung dalam kehidupan masyarakat pesisir dan mengamati kearifan lokal dan menghadapi banjirop. Yang kedua ada wawancara mendalam. Kegiatan ini dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mempelajari kearifan lokal, penyebab banjirop, dan langkah-langkah mitigasi. Yang ketiga ada studi dokumentasi. Kegiatan ini mengumpulkan informasi dan dokumen-dokumen terkait, contohnya seperti laporan, peraturan, atau informasi sejarah tentang banjirop di Demak. Yang keempat ada FGD atau Focus Group Discussion. Di sini kegiatannya yaitu diskusi kelompok bersama masyarakat dan membahas strategi mitigasi bencana pasang surut berbasis kearifan lokal. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan proposal kedua kami dengan judul Analisis Sistem Antrian Konsumen di Kedai Mie Gacoan Yogyakarta. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sahril pada tahun 2019 melakukan penelitian mengenai antrean yang terjadi di Kober di Setan Jember. Penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis sistem antrian yang terjadi dan memberikan pertimbangan sistem agar tidak terjadi antrian yang terlalu panjang pada Kober Setan Jember dengan menggunakan sistem antrian single channel multiphase. Antrean pada Kober Setan Jember dikategorikan belum optimal saat kondisi ramai terjadi di pelayanan kasir. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya menganalisis sistem antrean pada suatu pelayanan untuk mengetahui sistem antrean yang tepat untuk digunakan sehingga mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Salah satu cabang mie gacoan yang bertempat di Yogyakarta merupakan salah satu usaha yang menjual mie dari yang rasa biasa hingga pedas dengan harga yang terjangkau, sehingga sangat digemari oleh banyak masyarakat. Antrean yang memanjang memang memberikan dampak positif bagi perusahaan, namun jika tidak dikelola dengan baik maka akan merugikan usaha itu sendiri, bahkan ke konsumen, sehingga perusahaan tersebut harus meningkatkan kualitas pelayanan agar konsumen yang datang tidak mengalami antrian atau menunggu terlalu lama. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana menentukan model simulasi antrian dan jumlah stasiun pelayanan yang optimal agar pelayanan di Kedai Mie Gacoan Yogyakarta dapat dioptimalkan sehingga konsumen tidak mengalami antrian atau menunggu terlalu lama. Dengan menganalisis sistem antrian yang ada saat ini, menentukan model simulasi serta jumlah stasiun pelayanan yang tepat, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kedai Mie Gacoan Yogyakarta melalui pengelolaan antrian yang efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa stasiun yang harus ditambahkan untuk Kedai Mie Gacoan Yogyakarta berdasarkan hasil analisis dan simulasi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dengan mempertimbangkan yang pertama ada waktu tunggu yang wajar bagi konsumen, yang kedua efisiensi biaya dan sumber daya, yang ketiga peningkatan kualitas pelayanan. Kemudian pada tinjauan pustaka, yang pertama ada pengertian antrian. Antrian atau dalam bahasa Inggris disebut queuing merupakan hal yang sering kita jumpai. Menurut P. Siagian, antrian merupakan suatu garis untuk menunggu yang dibuat untuk konsumen yang membutuhkan layanan dari fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa. Jadi intinya, antrian terjadi ketika permintaan layanan melebihi kapasitas penyedia layanan. Dengan memahami pola kedatangan, dapat diatur kapasitas layanan agar antrian dapat diminimalisir dan pelanggan dapat memanfaatkan waktu tunggu dengan lebih baik. Komponen dasar sistem antrian yang pertama ada kedatangan. Kedatangan dalam sistem memiliki karakteristik seperti ukuran populasi, perilaku, dan distribusi statistik.
dapat diukur dengan dua cara. Yang pertama, kedatangan persatuan waktu atau distribusi waktu antar kedatangan. Distribusi kedatangan dapat dijelaskan dengan contoh jumlah kedatangan dalam periode waktu tertentu. Kedua, kedatangan bisa terjadi secara acak dengan probabilitas tertentu sesuai dengan distribusi Poisson jika kedatangan diasumsikan konstan dan bebas satu sama lain. Memahami karakteristik kedatangan atau masukan penting dalam menganalisis sistem antrian dengan mengetahui pola kedatangan persatuan waktu atau distribusi waktu antar kedatangan dapat dilakukan pemodelan yang tepat. Misalnya, jika kedatangan mengikuti distribusi Poisson atau kedatangan acak dengan kecepatan rata-rata konstan. Hal ini berpengaruh pada perhitungan ukuran kinerja sistem antrian seperti panjang antrian, rata-rata, dan waktu tunggu rata-rata. Dengan memahami pola kedatangan dengan baik, dapat diambil keputusan terkait kapasitas layanan agar antrian dapat diminimalisir. Dalam hal ini, probabilitas dari N kedatangan dalam waktu T ditentukan dengan rumus probabilitas N dari T sama dengan E dikurangi lambda T dikali lambda T pangkat N dibagi N faktorial dengan nilai N 0, 1, 2, dan seterusnya, di mana lambda yaitu rata-rata kedatangan persatuan waktu, T periode waktu, N jumlah kedatangan dalam waktu, T yaitu probabilitas N kedatangan dalam waktu T. Yang kedua, pelayanan. Karakteristik waktu pelayanan melibatkan desain dan distribusi statistik pelayanan. Distribusi waktu pelayanan dapat beragam antara pelanggan dengan asumsi umum distribusi waktu pelayanan seperti eksponensial, konstan, normal, atau seragam. Pilihan distribusi layanan mempengaruhi cara memilih pelanggan atau untuk dilayani dengan disiplin pelayanan seperti first come first serve atau FCFS atau last come first serve atau LCFS. Selanjutnya ada model antrean. Yang pertama, single channel, single phase. Sistem ini adalah sistem paling sederhana karena dalam sistem ini terdapat satu fase pelayanan dan satu stasiun pelayanan. Dengan kata lain, dalam sistem ini terdapat antrian tunggal yang dilayani oleh satu fasilitas pelayan atau server. Pelanggan dilayani satu persatu secara berurutan tanpa perpindahan antar stasiun pelayanan. Meski sederhana, pemahaman sistem antrian single channel single phase penting karena merupakan dasar untuk memahami sistem antrian yang lebih kompleks seperti multi channel atau multi phase. Analisis pada sistem sederhana ini juga berguna untuk perbandingan dan evaluasi performa ketika menganalisis sistem yang lebih rumit. Model antrian yang kedua yaitu single channel multi phase. Di dalam sistem ini sama dengan single channel single phase, tetapi yang membedakan adalah di dalam sistem ini terdapat dua pelayanan bahkan lebih. Setelah dilayani di stasiun pertama, pelanggan kemudian mengantri lagi untuk dilayani pada stasiun pelayanan berikutnya, dan begitu seterusnya jika ada lebih dari dua fase pelayanan. Pemahaman sistem single channel multi phase penting karena mencerminkan proses pelayanan yang terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui pelanggan secara berurutan. Analisis pada sistem ini lebih kompleks dibanding single phase karena harus memperhitungkan perpindahan pelanggan antar stasiun pelayanan. Namun, pada dasarnya masih lebih sederhana dibanding multi channel yang memiliki beberapa jalur antrian. Lalu yang ketiga yaitu multi-channel single phase. Di dalam sistem ini terdapat satu jalur antrian, tetapi terdapat dua stasiun pelayanan seperti loket pembelian tiket bioskop yang dilayani beberapa pegawai. Pelanggan yang tiba akan mengantri pada satu antrian. Ketika salah satu kasir atau server kosong, pelanggan di antrian depan akan dilayani oleh kasir atau server tersebut. Setelah dilayani, pelanggan dapat langsung meninggalkan sistem karena hanya ada satu fase pelayanan. Kelebihan sistem multi-channel single phase dibanding dengan single channel single phase adalah kapasitas pelayanan bisa ditingkatkan dengan menambah jumlah kasir atau server, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu dalam antrian. Nah, analisis pada sistem ini lebih kompleks dari single channel karena perlu memperhitungkan penjadwalan pelanggan ke server yang kosong, namun lebih sederhana dibanding multi phase karena hanya terdapat satu tahap pelayanan. Nah,
Selanjutnya yang keempat yaitu multi-channel multi-pace. Di dalam sistem ini terdapat beberapa stasiun pelayanan pada setiap fase sehingga sistem ini bisa melayani beberapa individu. Setelah dilayani pada fase pertama, individu akan mengantri kembali pada salah satu jalur antrian di fase berikutnya. Dan begitu seterusnya jika terdapat lebih dari 2 fase pelayanan. Sistem ini memungkinkan beberapa individu dilayani secara bersamaan pada setiap fase karena terdapat multi-channel dan multi-server. Sistem multi-channel multi-pace merupakan sistem antrian paling kompleks karena mengkombinasikan multi-jalur antrian dengan multi-tahap pelayanan dan multi-server pada setiap tahapnya. Analisis sistem seperti ini paling rumit karena banyak faktor yang harus diperhitungkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada konsumen. Konsumen adalah sistem yang berasal dari bahasa Inggris atau Belanda, tergantung pada konteksnya. Secara harfiah, konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa dengan tujuan penggunaan yang dapat menentukan statusnya sebagai konsumen. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia, konsumen diartikan sebagai pemakai atau pengguna barang atau jasa. Selanjutnya yaitu kedai. Kedai atau yang sering disebut sebagai warung makan adalah tempat untuk berjualan makanan atau minuman. Seringkali dengan ukuran tempat yang kecil dan mengusung konsep yang rakyat. Desainnya cenderung sederhana dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mie gacoan. Mie gacoan sendiri adalah merek dagang yang populer untuk mie pedas di Indonesia. Dimiliki oleh anak perusahaan PT Pestapora Abadi, didirikan di Kota Malang pada awal 2016. Restoran ini dikenal memiliki antrian yang sangat panjang dan ramai, terutama di kalangan anak muda. Mie gacoan di Yogyakarta memiliki 8 cabang yang baru-baru ini juga memiliki beberapa menu-menu baru. Kemudian pengertian menu sendiri yaitu berasal dari bahasa Prancis le menu, yang artinya daftar makanan yang disajikan kepada para tamu. Dengan lingkungan rumah tangga, menu juga bisa diartikan sasaran makanan tertentu. Menu juga dapat dikenal sebagai bill of fare di Inggris. Ini adalah pedoman yang bisa kita sajikan untuk menu atau membantu memilih beberapa hidangan pada setiap harinya. Terakhir yaitu metode penelitian. Strategi penelitian yang digunakan adalah strategi deduktif. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi. Dengan melakukan observasi dengan menggambarkan segala objek dan segala yang berhubungan dengan pengamatan, mendapatkan data-data informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, pelaku, objek, kegiatan, dan peristiwa bagaimana situasi dan kondisi di mie gacoan Yogyakarta itu sendiri. Berlangsung selama konsumen dilayani oleh staf-staf yang ada di mie gacoan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang merupakan data yang dapat dinyatakan dalam penelitian data banyaknya konsumen yang sedang mengantri di mie gacoan di Yogyakarta. Sumber data yang didapat menggunakan sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung oleh sumber aslinya melalui observasi maupun wawancara. Objek penelitian ini berada di mie gacoan cabang Yogyakarta. Kemudian metode pengumpulan data penelitian ini meliputi observasi secara langsung, berwawancara di tempat kepada para stafnya. Observasi ini bertujuan untuk mencatat jumlah kedatangan dan waktu pelayanan dari penjualan tersebut. Jumlah kedatangan dihitung saat pelanggan masuk dalam antrian, selama waktu pelayanan dihitung saat pelanggan dilayani. Observasi dilakukan selama 3 hari yang mewakili hari tersebut pada jam 10 sampai 12, jam 14 sampai jam 16, dan jam 19 sampai jam 21. Sekian dari kelompok kami menerima kritik dan saran dari proposal kami.
Sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.